kegiatan mancing itu ternyata luas sekali, apalagi kalau kita punya mindset pemikiran wirausaha. Ini benar-benar jadi peluang yang sangat besar. Karena khususnya di Jogja tersendiri, kegiatan memancing itu bisa dibilang jadi tren, jadi gaya hidup. Toko pancing itu kayaknya nggak ada matinya, nggak ada habisnya, nggak ada tanggal kadaluarsanya. Teman-teman juga welcome karena kayak gitu, gimana ya, memandangnya mungkin ya rezekiku ya rezekimu gitu. Misal dia punya toko, kita juga membuka toko gitu. Nah, jadi harus memilih tempat yang benar-benar strategis. Nama saya Ganang Arif Kabuma, profesi saya saat ini bisa dibilang wirausaha. Usahanya untuk saat ini masih fokus di jual beli alat pancing. Jual beli alat pancing itu juga termasuk piranti-piranti aksesoris lainnya. Khususnya orang mancing itu pasti butuh umpan, butuh peralatan, dan lain sebagainya. Jadi kita menyediakan umpan, alat pancingnya, senar, aksesoris, dan lain sebagainya. Jadi untuk memulai usaha ini itu saya melalui perjalanan yang sangat panjang. Yang pertama itu, jadi saya memulai usaha itu dari kecil mas. Dari kecil itu dari penjual susu kedelai, terus pembibitan, pembesaran kolam, terus saya kerja di sablonan, di penjualan alat makan, alat minum, terus saya kerja jadi ojek online, penjaga tempat futsal, lalu yang terakhir itu saya kerja di Bogor di pabrikasi baja. Awalnya itu, terus saya berpikir kok sepertinya saya itu lebih baik menekuni usaha sesuai hobi saya. Karena saya pikir hobi yang kita cintai itu akan berbuah menjadi seorang ahli. Jadi awalnya karena saya itu memang hobi memancing dan suka dengan air, kok dari kecil sampai besar itu kegiatan memancing itu tidak ada ibarat kata itu kadaluarsanya. Justru dari saya kecil itu sampai saat ini semakin kesini itu kegiatan memancing itu malah semakin berkembang. Dari mekanismenya, cara mancingnya, teknik dan lain sebagainya itu semakin berkembang. Ditambah lagi saya memang aktif sekali dalam kegiatan memancing. Sampai saya itu ikut dari beberapa komunitas mancing itu banyak sekali. Dan saya berpikir bahwa ternyata kegiatan mancing itu ternyata luas sekali. Apalagi kalau kita punya mindset pemikiran wirausaha. Ini benar-benar jadi peluang yang sangat besar. Karena khususnya di Jogja tersendiri, kegiatan memancing itu bisa dibilang jadi tren, jadi gaya hidup. Semua orang pasti bisa memancing, ibaratnya kayak gitu. Dan saya memandang itu peluang-peluang di dunia perpancingan itu sangat luas sekali. Ini Pak Rata. Oh, ternipe. Pantes kok padahal gambaran ini. Jadi saya dulu pertama sebelum punya toko, karena memang nggak punya modal, jadi saya hanya menjual barang-barang punya teman. Jadi misal punya teman punya barang satu, harganya 1.000. Sini saya jualin, saya ambil 500 ya, nanti tak jual 1.200, jadi saya dapat laba 700. Nah semakin kesini kan punya tabungan. Nah setelah itu mulailah cari supplier, cari tempat-tempat buat pulakan toko pancing. Mulai modal dikit-dikit itu tetap buka di rumah dulu, belum sewa kios dan lain sebagainya. Nah, setelah dirasa ada modal yang cukup, barulah memberanikan diri untuk membuka toko ini. Untuk dimulai tahunnya itu
awal tahun baru tanggal 16 Januari kemarin ini, 2022. Untuk modal sendiri sebenarnya bervariasi, Mas. Sebenarnya kita bisa tanpa modal dengan cara tadi itu menjadi reseller atau menjual barang milik kawan. Nah, untuk modal sendiri saya bisa dikatakan 10 sampai 30 juta itu sudah memenuhi kriteria khususnya untuk kegiatan mancing universal ya di sungai, ya di empang, di kolam dan lain sebagainya. Akan tetapi belum termasuk di kegiatan teknik memancing secara khusus. Jadi masih secara universal. Untuk kesulitan sendiri, kalau saya pribadi ya Mas ya, saya pribadi itu ketika saya udah buka toko pancing nih, permintaan pasaran itu banyak, tapi untuk supplier sendiri barangnya kosong-kosong. Nah itu kan jadi apa ya istilahnya, nanti jadi kesan wah tokonya Masnya kurang lengkap. Nah jadi yang dapat minusnya dari toko kita. Untuk menyiasatinya sebenarnya tidak bisa semuanya disiasati. Hanya beberapa contoh. Misalnya dia minta alat pancing merek A dengan kriteria panjang segini, kekuatannya segini. Nah itu apa yang ada di toko kita tawarkan ketika dia tidak, ibaratnya dia tidak suka lah, tidak suka, ya udah Mas gini aja, ditinggalin nomor telepon. Nanti waktu saya cari barang lagi, saya carikan dengan kriteria yang sama seperti yang dikatakan Masnya. Wajib itu strategi khusus. Karena saya memang dari dulu suka mancing, nah jadi di dalam dunia mancing itu khususnya Jogja itu karena membernya banyak sekali yang suka mancing, itu sampai ada induk organisasi Mancing Mania Yogyakarta. Nah di situ anggotanya ratusan ribuan Mas. Di sana ada istilah sendiri Harcingnas atau Hari Mancing Nasional. Itu di hari Minggu. Banyak teman-teman yang mancing pada hari Minggu. Kebetulan kalau Minggu itu pasti pada banyak yang libur, pada berangkat pagi. Nah di situ kok saya kalau mancing ada barang yang kurang itu mau cari alat pancing susah. Nah, muncul dari situ, saya buka toko pancing, strateginya khusus hari Minggu buka lebih awal. Untuk Senin sampai Jumat itu buka jam 9, Sabtu buka jam 10, khusus hari Minggu buka jam 6 pagi. Agar kenapa? Agar bisa menyiapkan orang-orang yang kebetulan mau berangkat, ada yang kurang, ada yang gini. Nah itu bisa lari ke toko kita. Tapi sebelumnya tetap harus promosi di induknya tadi, karena kita punya grup yang besar, jadi memudahkan untuk promosi dan lain sebagainya. Untuk masa-masa terberat ketika hujan Mas. Karena ketika hujan itu teman-teman lebih memilih berdiam diri di rumah. Karena saya bisa bilang kayak gitu karena dulu saya juga pemancing. Jadi berdiam diri, kita browsing-browsing di mana nih sungai yang bagus, di mana yang ikannya baru keluar. Nah, gitu. Jadi waktu hujan itu toko biasanya sepi. Tapi kalau hujannya pagi atau siang sore udah nggak hujan. Nah, itu bisa jadi rezeki buat toko. Karena pada persiapan buat mancing sorenya itu selepas hujan itu biasanya ikan lebih agresif soalnya. Untuk omset itu kalau menurut saya itu tegak lurus dengan modal. Jadi misalnya modal dari 1 juta sampai 2 juta, omsetnya kurang lebih separohnya. Tapi kalau modalnya lebih tinggi, nah itu bisa dikatakan separohnya. Tapi juga itu sih Mas sebenarnya. Tergantung kita pinter-pinteran, strategis untuk memilih barang yang dijual. Jadi kita harus melihat tempat lokasi kita itu sebenarnya seperti apa, kawasan kita itu seperti apa. Jadi harus memilih tempat yang benar-benar strategis. Ya. Jadi
Kalau saya dulu pertama, karena udah ada teman-teman mancing, pertama saya tanya-tanya, kamu butuh apa? Gini. Punya nggak teman yang benar-benar expert di dunia mancing dan dia punya usaha di toko pancing? Nah itu saya dulu sharing-sharing sama teman seperti itu. Untuk teman-teman juga welcome karena kayak gitu gimana ya? Memandangnya mungkin ya rezekiku ya rezekimu gitu. Misal dia punya toko, kita juga mau buka toko gitu. Jadi sarannya sharing dengan orang yang suka memancing, orang yang punya wawasan luas tentang memancing, orang yang banyak relasi tentang pancing. Jadi dia bisa memberikan saran-saran yang tepat untuk orang yang akan memulai bisnis menjadi seorang pengusaha toko pancing. Toko pancing itu kayaknya nggak ada matinya, nggak ada habisnya, nggak ada tanggal kedaluarsanya. Jadi semakin ke sini, semakin banyak fitur-fitur, teknik dan lain sebagainya seperti yang saya katakan tadi. Bisa dibilang punya keyakinan toko pancing itu semakin ke sini, semakin berkembang, semakin maju.